Bisa diceritakan Pak, kalau yang Pak Sodirin lakukan seperti apa? Berapa kali panen, kemudian pemupukan kapan dilakukan? Kalau untuk panen kapulaga itu sendiri setelah siap panen, ya. Jadi kalau kami di sini sekitar 8 bulan sampai 12 bulan mulai panen perdana, mulai belajar berbuah, dan setelah berapa itu bulan tadi Pak? Maaf, berapa bulan? 8 sampai 12 bulan pertama kapulaga belajar berbuah. Dan setelah itu ketika pemeliharanya bagus, itu bisa panen tiap bulan. Jadi setiap sebulan sekali panen. Terus kalau Pak Sodirin untuk 1 hektar itu bisa panen dalam setahun berapa ton? Rata-rata 1 bulan 350 kilo. Jadi sekitar 4,2 ton per tahun. Kalau per bulan tadi berapa? Maaf. 350 kilo. 350 kilo ya. Jadi per tahunnya bisa panen 4,2 ton basah. 4,2 ton basah ya. Itu dilempar kemana Pak hasilnya? Ya, kalau untuk yang 2019 sampai dengan sekarang untuk hasil produksinya kami kirim ke Sidomuncul. Ke Sidomuncul. Pak ini kelompok tani ini adalah binaan Sidomuncul ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah ini yang ini yang bisa menginspirasi kita, bisa menginspirasi banyak orang. Bagaimana adanya peran swasta ya Pak ya dalam pendampingan di petani. Sebentar, ada hadir nggak ya dari sini, dari Sidomuncul? Oke. Nanti kalau ada hadir mungkin kita bisa juga ini ya sharing. Nah, itu sejak kapan Pak? Sejak 2019? Iya, sejak 2019 kami kemitraan ya, bekerjasama dengan Sidomuncul. Nah, sebelum itu, sebelum ada kemitraan, seperti apa Pak? Kemana itu dilempar hasil panennya? Sebelumnya berarti ya dari 2009 sampai dengan 2018 kami menjual kapulaga itu ke pasar bebas atau pasar lepas. Jadi kebetulan. Apakah selalu ada penerima? Itu agak susahnya di situ. Jadi kendala kami di 2009 sampai 2018 itu pasar yang nggak jelas dan nggak pasti. Jadi kami masih ragu-ragu untuk mengembangkan komoditas tersebut. Tetapi setelah beberapa jalan kami tempuh, salah satunya awalnya kami menggandeng pemerintah desa setempat dan juga BUMDes setempat, ya BUMDes desa kami. Terus kita juga mengajukan pembinaan ke dinas terkait, itu pembinaan dari kami sistem budidaya sampai dengan hasil produksi pasca panen sampai dengan penjualan. Jadi kami meminta untuk di PPL kami di sini, saya meminta bukan hanya kita dilatih atau didampingi budidayanya, menghasilkannya, tapi saya juga kepengen jangan separuh-separuh gitu. Kami mengajukan ke pemerintah daerah, jadi bisa difasilitasi sampai dengan penjualan atau pemasarannya, marketnya. Kalau kami petani hanya dibina supaya bisa membuat produk atau hasil pertanian yang meningkat, tapi sedangkan petani nggak bisa jual, ya sama aja kita nggak bisa untung, nggak bisa hasil. Jadi jatuh baunya kami petani di desa Sambirata salah satunya itu. Jadi pendampingan ada, penyuluhan ada, pelatihan ada, tapi hanya sebatas itu. Jadi yang kami inginkan ya pelatihan dari dasar sampai akhir hilirnya itu dikawal. Dan alhamdulillah di akhir 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas itu mendatangkan itu dari Sidomuncul Pak Haji yang kami bisa bertemu, diskusi, dan juga saya menawarkan dan kirim sampel. Waktu itu saya memberikan sampel untuk kapulaga kami di sini, apakah bisa masuk ke Sidomuncul dengan kondisi kualitas juga barang yang kami olah di sini.
Ya, menarik sekali ya Pak ya, menarik sekali. Jadi itu kualitas ditentukan ya, harus sesuai dengan spek yang dibutuhkan ya oleh si off-taker ya. Betul. Dan dengan Ya, adanya pendampingan itu bisa berjalan ya. Kalau dari judul nih, judulnya adalah jaga kualitas kapulaga agar harga tetap teratas. Kenapa judulnya seperti ini? Karena tadi juga di awal ya dalam pengantar disinggung oleh Pak Guntur, dan juga yang seperti kita ketahui banyak masalah di pertanian adalah ketika yang dihasilkan, yang dipanen tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Seperti katakan vanila kemarin minggu lalu bahwa ternyata vanila itu tidak boleh dipanen muda, terlalu mudah dipanen, maka juga harganya tidak bisa bagus. Juga di dalam hal kapulaga. Memang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan agar harganya bagus? Ya, salah satunya kalau untuk kita menjaga kualitas kapulaga itu sendiri, pertama memang tidak jauh dengan vanila atau vanila, itu juga kita harus panen tua, jangan panen muda, karena yang pertama ketika kapulaga itu dipanen muda, yang pertama kandungannya kurang, jadi penyusutannya jauh, kadar airnya tinggi, terus juga kualitas kandungan yang dimiliki kapulaga sendiri kalau kurang itu juga kurang maksimal kandungan minyak asin. Dan juga untuk hal-hal lain yang menyangkut dengan kapulaga berkualitas itu untuk proses pengeringan itu sendiri. Jadi yang pertama diusahakan jangan sampai telah kena panas atau magel ya, kalau bahasa saya ini jangan keputus gitu. Jadi harus continue untuk dari panen sampai dengan pengeringannya harus kena sinar matahari atau mungkin bisa juga dengan mesin pengering. Tapi kalau hari ini ada panas, besok hujan, besok panas, itu juga mengurangi kualitas. Biasanya warnanya coklat atau bahkan bisa hitam. Jadi diusahakan kalau kami di sini setelah kapulaga dipanen terus dipisahkan dengan dangkal tangkainya dengan kotorannya, kami cuci. Setelah cuci baru kita masuk proses pengeringan, dan itu memakan waktu kalau bulan panas matahari 6-7 hari. Kalau kita pakai mesin pengering mungkin sekitar 20-24 jam atau 1 hari 1 malam itu kering. Setelah proses pengeringan, kami ada istilah sortasi. Jadi kita sortir kapulaga itu dengan tenaga manual ya, tenaga dari kelompok untuk memisahkan antara kapulaga dengan kotoran kapulaga. Dan salah satu yang diminta dari Sido Muncul itu satu, bersih, tidak ada rambu, tidak ada selain kapulaga termasuk kotoran hewan. Jadi kalau di Sido Muncul luar biasa ketatnya itu untuk sortasinya. Jadi ketika ada temuan satu karung itu ada 1 biji kotoran hewan, itu barang dikembalikan. Dan kalau ada kerikil atau batu kecil atau rambut itu juga ada potongan timbangan. Jadi itu kami dari kelompok sini mengusahakan punya seteliti mungkin dengan sortasi yang seketat mungkin. Oke, itu Pak, kalau di tempat Pak Sodirin ada mesin pengering atau pengeringan manual? Ya, tempat kami ada mesin pengering itu kebetulan di tahun 2019 saya ada CSR dari Sido Muncul ada kerjasama mungkinnya. Jadi kami diberikan 1 unit mesin pengering yang bisa mengeringkan kapulaga kapasitas sekitar 200-300 kilo per 1 hari 1 malam itu per pengering. Dan untuk sumber itu kebetulan kita sumbernya pakai listrik, dan untuk mesin pengering itu sendiri kami menggunakan sisa daripada setrum PLTMH.
kalau bahasa kami turbin. Jadi saya punya generator atau punya kincir atau punya turbin di sungai sana. Kebetulan sudah tidak banyak yang memanfaatkan dari warga, karena di 2009 itu saya dapat bantuan kincir atau PLTMH itu dari Bapak Gubernur, dan di tahun 2017 PLN baru masuk kemarin, sehingga di tahun 2018 pemakaian PLTMH sudah menurun, sehingga ada potensi betul kami mengajukan ke Sido Muncul untuk bisa digunakan untuk salah satu tenaga pengeringan, sehingga dari Sido Muncul bentuk perhatiannya kami dibantu satu unit mesin pengering menggunakan setrum sisa dari PLTMH. Wah, kolaborasi. Memang ya harus berkolaborasi selalu. Dan menggunakan tenaga terbarukan ya Pak ya. Kemudian itu panen itu setiap bulan ya Pak ya? Ya, setiap bulan Bu. Setiap bulan. Serentak? Bergilir Bu, gantian dari sekian jumlah petani, setiap hari pasti ada yang panen gitu. Kita supaya untuk mengurangi penumpukan untuk pengeringannya gitu. Jadi supaya tetap kita barang terjaga dan berkualitas, tidak ada yang rusak, sehingga untuk panen kami setiap hari kita bergilir. Setiap hari harus ada yang panen, dan juga jangan serentak gitu, untuk menjaga salah satu kualitas gitu. Lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana kita harus bekerja sama ya, tidak bisa bermain sendiri. Bermain sendiri sepi ya Pak ya. Betul ya Bu, sepi. Nah, kemudian Pak, jadi itu ada berapa tadi 70 hektar ya? 70 hektar yang sudah produksi, yang sudah mulai belajar produksi sekitar 60 hektar. Jadi 60 hektar. Total untuk saat ini kami 130 hektar untuk lahan pertanian. Semua itu adalah kapulaga. Kapulaga ya. Apakah di Banyumas itu hanya kelompok tani Pak Sodirin saja, atau ada lagi kelompok tani lainnya untuk kapulaga? Masih banyak Ibu tentunya, dan kami itu mewakili petani kapulaga dari yang paling kecil, karena kami bukan satu desa ini Bu ya. Kami satu RW, satu kebutuhan yang mungkin jauh dari tetangga desa atau desa-desa lain. Jadi kami hanya bagian kecil kapulaga. Kalau untuk di Kabupaten Banyumas sendiri, di sepanjang lereng kaki Gunung Slamet itu hampir semua untuk saat ini nanam kapulaga semua. Dan juga di kecamatan atau desa-desa lain itu di Kabupaten Banyumas sudah mulai menanam kapulaga, dan kami sering ngirim bibit untuk ditanam di desa lain, diminta untuk menyuplai bibit kapulaga di sana. Jadi kalau kami itu hanya satu RW, bagian kecil. Bagian kecil, karena memang kebutuhan kapulaga itu masih tetap masih terbuka lebar ya Pak ya? Masih terbuka lebar. Jadi masih bisa ya untuk teman-teman lain untuk membuka budidaya kapulaga ini ya, karena memang selain dari untuk tadi untuk bumbu, juga ini adalah bahan untuk farmasi. Ya kan, untuk farmasi seperti yang di beberapa perusahaan farmasi gunakan ya. Kemudian juga untuk ekspornya juga masih nggak ikut ekspor ya Pak? Belum Bu, karena kami baru belajar ya. Jadi untuk sampai tingkat masuk ke salah satu perusahaan juga kita perjuangan dan luar biasa Bu. Jadi mungkin kalau nanti tahun-tahun depan kami sudah bisa nyaman untuk melayani perusahaan lokal, mungkin untuk tahun berikutnya kami program untuk bisa ekspor ke sana. Mohon bantuannya Ibu Ila dan juga Pak Guntur. Nanti mudah-mudahan kami petani yang paling kecil mewakili di Desa Sambirat itu bisa dibantu diarahkan gitu. Karena sampai dengan hari ini kami baru fokus untuk bagaimana cara menanam, terus bagaimana menjaga keberlangsungan itu. Jadi saya belum ada angan-angan yang sampai ekspor. Jadi
keberlangsungan untuk di tingkat petani sendiri, generasi penerusnya gitu. Karena teman-teman kami, teman-teman muda kami di awal-awal bertani kapulaga itu ada rasa kayak minder atau apa malu gitu. Jadi anak-anak kami atau teman-teman kami yang muda itu ketika mau masuk ke lahan pertanian itu kayak rasa nggak pede gitu kalau bahasa sekarangnya ya. Jadi kami masih fokus di seputaran sana Bu. Jadi belum sampai ke ekspor malah. Jadi yang pertama saya menata generasi dulu. Jadi untuk tahun-tahun ini kenapa kami di 2019 kami untuk petani muda itu salah satunya untuk membuat satu wadah ya, untuk menggeser mindset atau merubah mindset yang tadinya petani itu dipandang rendah atau mungkin hina, tapi kami merubah supaya bertani itu menjadi satu kebanggaan. Dan kami sering menyampaikan ke teman-teman petani muda kami, karena bertani itu salah satu perusahaan yang mudah bisa didirikan atau dikelola dengan siapapun atau oleh siapapun, karena pemilik pertanian itu sebagai direktur atau sebagai pemilik perusahaan, terus yang di dalamnya yang sebagai karyawan atau anak buahnya itu semua jenis tanaman yang kita tanam. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang yang berdiri di kota itu harus memang yang punya banyak wawasan juga banyak modal, tapi kalau kami di sini satu RW dengan jumlah petani 270 terdiri 240 dari petani senior, 30 petani milenial atau petani mudanya. Itu semua kami punya perusahaan. Jadi kami semua pengusaha, bukan petani. Kalau di RW kami, di tempat kami bukan petani kapulaga, tapi untuk di 2019 kami adalah pengusaha kapulaga. Karena kami pemilik salah satu perusahaan di sentra pertanian. Jadi untuk merubah mindset ya dari teman-teman muda supaya kita bertani itu bukan hina atau bukan rendahan, tetapi kita bertani itu ketika kita menanam salah satu pohon atau beberapa pohon itu sebagai anak buah. Karena ketika kami sudah menanam, kami tinggal tidur yang kami sampaikan di awal tadi. Saya istirahat, saya jalan-jalan, saya meneliti anak-anak buah atau karyawan-karyawan kami yang bekerja di sana yang menghasilkan cuan-cuan itu nilai-nilai uang yang rupanya mungkin salah satu buah kapulaga dan buah lain yang kita tanam di sana. Jadi itu salah satu persiapan kami untuk ke depan. Jadi mohon untuk dibantu Bu atau Pak Guntur, kami belum memikirkan sampai ke arah ekspor, tapi kita sedang menuju ke sana proses gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang petani kami bekerjasama dengan Sido Muncul alhamdulillah aman-aman saja, tidak ada barang yang dipulangkan atau dikembalikan dan belum ada barang yang ditolak. Jadi itu salah satu gambaran kami. Mungkin saya ada juga peluang untuk arah ekspor. Ya, keren Pak. Jadi petani itu adalah pengusaha, dia adalah direkturnya, dia adalah manajernya kepada tanaman-tanaman itu ya Pak ya, kepada apa yang kita tanam itu ya. Keren. Ya. Jadi nanti bagaimana kita bisa memanage para tanaman-tanaman itu untuk nanti akan menjadi cuan ya Pak ya ketika kita panen.